Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ringkasan Sahih Bukhari, kitab Al-Iman atau bab tentang Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita keimanan dan keyakinan. Sekarang insyaAllah kita lanjutkan bab umuril iman. Kita sudah bahas bab yang pertama tentang bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Sekarang bab yang kedua, bab umuril iman. Bab perkara-perkara keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wasituna syu'batan. Iman memiliki 60 lebih cabang. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Bab ini kalau mungkin bahasa yang lebih masyhurnya bab tentang cabang-cabang keimanan. Ini sebetulnya masih ada kaitan dengan pembahasan yang lalu, yaitu tentang definisi iman versi ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya iman adalah ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Ini definisi iman menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para salafus saleh. Sekali lagi, iman adalah i'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Kalau kata sebagian ulama, apa definisi iman? Ada singkatan yang lebih menarik untuk diingat, yaitu iman adalah 5 nun. Iman adalah 5 nun. Disebut 5 nun karena ada sajak akhirnya nun. Yaitu tadi, iman adalah i'tiqadun bil janani. Terakhirnya ada kata-kata ba'da huruf nun. Keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, ucapan di lisan. Wa amalun bil arkani, dan amal perbuatan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah dengan mentaati Allah yang Maha Penyayang. Wa yanqusu bi ta'atis syaitani,
dan berkurang dengan mentaati setan. Ini definisi iman menurut, sekali lagi, Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salafus soleh. Di antara dalil iman itu harus dengan keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan, hadis tentang cabang keimanan yang kita baca tadi. Rasul SAW mengatakan iman memiliki 60 lebih cabangnya. Kalau dalam riwayat lain, yang mungkin sebagian antum pernah dengar, itu berapa? Ada berapa cabangnya? Ada yang pernah dengar enggak? Hadis cabang keimanan, ada berapa? Hah? Yang mungkin pernah, ya selentingan lagi dengar. Mungkin pernah lewat. Yang paling masyhur, iman 70 lebih cabangnya. Loh, kok di sini disebut 60? Apakah ada pertentangan? Tidak, ya. Ada seorang ulama yang bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang hidup di abad ketiga Hijriah. Beliau menulis kitab khusus tentang al-iman. Dan itu kata ulama di antara kitab-kitab pertama tentang keimanan yang ditulis di sejarah kaum muslimin oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau mengatakan ada dua riwayat memang. Rasul mengatakan dalam riwayat Bukhari, iman memiliki 60 lebih cabangnya. Dalam riwayat lain, terutama riwayat Muslim, iman memiliki 70 lebih cabangnya. Ketika beliau mengkompromikan dua riwayat ini, beliau mengatakan, ketika Rasul mengatakan iman memiliki 60 cabang keimanan, itu masih belum tuntas turunnya syariat Allah. Karena kita ketahui syariat Islam itu turun bertahap. Ya, tidak langsung 100%, bertahap sesuai dengan kondisi manusia pada waktu itu sampai disempurnakannya Islam, yaitu ketika Rasul Hajjatul Wada, Rasul SAW mengatakan, ala hal balaghtu, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua agama Allah? Maka turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika sudah komplit, maka itulah iman memiliki 70 lebih cabangnya. Kalau dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ini iman harus dengan ucapan. Tidak cukup hanya keyakinan. Yang penting yakin tidak bisa. Harus diucapkan. Makanya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mati dalam keadaan musyrik atau muslim? Musyrik. Ya. Padahal Abu Thalib itu pernah menyenandungkan syair, ya, bait-bait syair yang dia meyakini Islam itu agama yang paling hak, paling benar. Dia mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah meyakini, mengetahui agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu au hidharu masabbatin lawajatani samhan bidaka mubina. Seandainya aku tidak takut dicaci maki, dibuli oleh orang-orang musyrikin, maka engkau akan mendapatiku masuk Islam. Kalau kita istilahkan, Abu Thalib ini nggak mau masuk Islam karena dia ikut aliran sungkanisme. Nah, aliran apa? Sungkanisme. Sungkan dengan apa? Teman-temannya yang masih musyrikin. Padahal dia yakin agama Islam agama yang hak. Makanya tadi tidak cukup hanya keyakinan dalam hati. Harus dengan apa? Qaul, ucapan la ilaha illallah. Kemudian kata Rasul dalam riwayat yang lain, wa adanaha imatatul adhani tariq. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan bagian dari keimanan. Ini amal, harus ada amal anggota badan.
Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada iman. Inilah iman menurut hadis Rasulullah SAW harus ada 3 rangkaiannya. Harus ada keyakinan, harus ada ucapan, dan amal perbuatan. Dan ini yang ditekan oleh Imam Bukhari dalam awal kitab Al-Iman atau bab tentang Al-Iman. Dan ini yang Rasul sekali lagi katakan dalam hadis tentang cabang-cabang keimanan. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata para ulama, ada tadi cabang iman yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Ini yang paling utama dan pertama dalam Islam. Makanya disebut dengan rukun Islam yang pertama. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Intinya, ini yang dinamakan aslul iman. Pondasi keimanan. Kalau tidak ada pondasi ini, nggak ada manfaatnya yang lainnya. Maka sekali lagi, ulama mengatakan ada 2 istilah yang wajib kita pahami. Ada namanya aslul iman, pondasi keimanan. Kalau ini hilang, tidaklah orang itu dikatakan muslim. Seperti tadi, kalimat syahadat la ilaha illallah. Gak ada artinya keyakinan dia tentang kebenaran Islam kalau dia tidak mengucapkannya. Karena sekali lagi, ini merupakan pondasi keimanan. Ada lagi istilah lain kedua, kamalul iman, kesempurnaan keimanan. Misalnya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Seandainya orang itu nggak menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah dia dikatakan tidak muslim, tidak mukmin? Tidak. Ya, sekali lagi, cabang keimanan itu banyak. Maka kalau seandainya salah satu hilang, tidak mesti orang itu keluar dari al-Islam. Kecuali tadi, pondasinya yang hilang. La ilaha illallah. Kemudian kata Rasul SAW tadi, wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada keimanan. Ini malu, kata ulama, dengan definisi perangai sifat yang mencegah orang dari berbuat kejelekan dan ini memotivasi untuk berbuat kebaikan. Itu rasa malu yang dipuji, yang dikatakan bagian dari keimanan. Karena mungkin ada orang mengatakan, saya malu ngaji di tengah-tengah para malaikat seperti ini. Bukan, ini bukan malaikat nih. Sama-sama apa? Istilah orang Jawa mangan sego. Sama-sama manusia biasa. Saya sungkan belajar karena saya sudah lanjut usia. Justru malu kalau dia tidak belajar agama. Maka sekali lagi Rasul mengatakan rasa malu bagian dari iman, yaitu maksudnya rasa malu yang mendorong orang berbuat kebaikan dan mencegahnya berbuat kejelekan. Malu seorang muslim misalnya tidak sholat 5 waktu. Malu seorang muslim misalnya dia masuk ke tempat naudzubillah min dzalik kemaksiatan, diskotik atau yang lainnya, malu dia. Ini malu yang terpuji. Kata Rasul, al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada keimanan. Malu dia sebagai seorang muslim, masa nggak bisa ngaji misalnya. Maka dia termotivasi belajar ngaji. Bukan malah malu belajar meskipun dari alif ba ta misalnya. Karena sekali lagi, rasa malu yang terpuji, rasa malu yang mendorong untuk berbuat kebaikan dan mencegahnya dari berbuat kejelekan. Ini hadis tentang, sekali lagi, cabang-cabang keimanan. Kata para ulama, antara cabang yang paling tinggi ucapan la ilallah dengan yang paling rendah, itu banyak cabang-cabang yang lain. Tadi kata Rasul, ada 70 lebih cabangnya. Kaidahnya, setiap perintah Allah, setiap syariat Allah kalau dikerjakan itu cabang keimanan. Kalau ditinggalkan larangan Allah itulah cabang keimanan. Cabang keimanan ada bentuknya melaksanakan perintah anjuran atau meninggalkan larangan. Ada 2 macam hal tersebut. Dan kita tahu ini cabang keimanan atau bukan kecuali dengan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Belajar ilmu agama termasuk cabang keimanan. Dari mana kita tahu? Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Ini cabang keimanan. Maka dengan seorang muslimah melaksanakan cabang keimanan, insya Allah imannya akan bertambah. Seperti yang kita sampaikan, iman itu mengalami pasang surut. Iman mengalami naik turun. Semakin banyak dia beramal soleh kebaikan, maka semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia menjauh dari cabang-cabang keimanan, semakin jauh dari kesempurnaan al-iman. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, hal yazidul iman wa yankus? Apakah iman bisa bertambah, bisa berkurang? Kata Imam Ahmad, yazid hatta kal jibal. Iman bisa bertambah sampai dia seperti gunung yang besar. Wa yankus hatta la yabqa minhu syai'. Namun iman bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang muslimah yang bijak harus betul-betul memanage imannya, karena ini paling mahal dalam dirinya. Ya, kalau masalah harta nggak ada bedanya dengan orang kafir, dengan ahli maksiat. Namun masalah iman ini hanya spesial, istimewa hanya untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslimah yang bijak sekali lagi harus bisa betul-betul mengatur keimanannya. Kalau dia merasa imannya turun, terus dia berusaha menaikkannya. Kalau dia bisa menaikkan imannya, istiqomah, kalau bisa dinaikkan lagi. Ya, terutama di hari-hari seperti ini. Ya, kata Rasul SAW, ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayamil asyar. Kata Rasul, tidak ada hari-hari yang amal saleh dilipat gandakan oleh Allah daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini musim akhirat yang amal saleh akan dilipat gandakan dan akan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita berzikir, membaca Quran, belajar ilmu agama, kita memperbanyak salat sunnah atau puasa sunnah, bersedekah. Ini cabang-cabang keimanan. Kalau kita lakukan, iman kita akan mendekati kepada kesempurnaan. Dan kita wajib mengetahui bahwasanya tadi ada cabang yang mendekati kepada prinsip, pondasi keimanan, ada pula yang mendekati kepada menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka sekali lagi harus betul-betul hal ini dipahami. Kita pindah bab berikutnya. Sekali lagi seperti yang kita sampaikan, kita usahakan yang penting kita paham secara global hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, meskipun ini ringkasannya oleh Imam Az-Zabidi. Bab yang ketiga, bab al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisannya atau dengan tangannya. Ini masih berkaitan erat dengan cabang keimanan tadi. Bahwasanya kalau orang itu mengaku muslim mukmin, harus dia tadi menyingkirkan gangguan dari jalan. Alias, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan itu saja bagian dari iman, maka sebaliknya yang mengganggu orang di jalan itu bertentangan dengan cabang keimanan. Dan ini sekali lagi yang wajib untuk dipahami setiap muslimah. Bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Agama yang mencakup semua bidang kehidupan manusia. Bukan hanya tentang masalah sholat, di antaranya masalah muamalah dengan sesama manusia, sesama kaum muslimin. Rasul SAW bersabda di sini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisannya dan dengan tangannya. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya.
Kalau kita mengaku sebagai orang muslim, ciri orang muslim yang sejati, yang betul-betul menjaga tangan dan lisannya. Terutama alisan. Kata para ulama, ini dosa lisan paling banyak. Kesalahan lisan paling banyak dibandingkan kesalahan anggota tubuh manusia yang lain. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini kata para ulama, Imam Bukhari ingin mengatakan bahwasanya iman itu bukan sekedar keyakinan dalam hati. Namun tadi harus juga menjaga anggota badan, al-amal. Yaitu apa? Dengan menjaga tangannya. Ya. Jangan sampai disalahgunakan untuk mengganggu orang lain. Tadi, menyingkirkan gangguan dari jalan pakai tangan. Ada kulit pisang di pinggir jalan atau di tengah jalan yang dikhawatirkan kaum muslimin akan terpleset. Maka dijauhkan, dibuang di sampah misalnya. Itu dapat pahala, itu cabang keimanan. Maka kebalikannya, membuang kulit pisang di jalan dengan tangannya, ini mengganggu apa? Orang di jalan itu bertentangan dengan cabang keimanan. Maka harus betul-betul bisa menjaga aliyat tangan. Ataupun naudzubillah min dzalik, jangan sampai memukul kaum muslimin ataupun menyakitinya dengan tangannya. Dan yang sekarang paling berbahaya kata para ulama, yaitu menggunakan tangan untuk mencet tombol HP, nge-share, posting, ucapan-ucapan, makalah-makalah atau apapun yang bisa mengganggu kaum muslimin. Terutama menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mungkin kita ceramah ini terlepas dari live FB misalnya, kita ceramah misalnya salah, yang dengar mungkin berapa orang di sini. Tapi kalau sudah nge-share, nge-posting di medsos, kemudian itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, berapa dosa yang akan ditanggung oleh yang punya tangan tadi, yang ngetik dengan jari jemarinya tadi. Rasul mengatakan, man da'a ila dolala, kana alai wizruha wa wizru man amila biha, la yankusu min auzarihim syai'ah. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, dalam Kitabul Ilmi, kitab sebelum Kitabul Iman ada Kitabul Ilmi, beliau mengatakan bab al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ini nasihat untuk kita semuanya. Apalagi sekali lagi yang hidupnya juga di dunia medsos, hati-hati. Jari jemari kita, tangan kita, semuanya akan ada pertanggungjawaban. Jangan nge-share, jangan posting kecuali hak. Kecuali sekali lagi tidak bertentangan dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya, bahkan kata para ulama, kita mati pun dosanya tetap masih mengalir. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi yang kita pikirkan akhirat kita nanti. Jangan naudzubillah min dzalik, yang penting viral. Yang penting dapat banyak follower ataupun pengikut di media sosial. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, yaumul qiyamah ada pertanggungjawabannya. Al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ini juga kata ulama termasuk orang muslim cirinya menjaga tangannya jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lain. Mengganggu bukan hanya tadi melempar kulit pisang di jalan, yang paling berbahaya melempar postingan sesat menyimpang sehingga kaum muslimin rusak akidah ataupun akhlak mereka. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi orang muslim harus bijaksana dalam menggunakan tangannya, apalagi lisannya. Apalagi dalam peribahasa kita ada istilah lidah tak bertulang. Kadang susah untuk dikendalikan illa marrahimahullah. Dan Rasul juga mengatakan aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi.
Kebanyakan kesalahan Bani Adam manusia dari lisannya. Allah juga berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah keluar ucapan dari seorang manusia kecuali ada raqibun atid, malaikat yang mencatat ucapannya. Ini semuanya ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Artinya kalau istilah kita jangan asbun. Ya, kalau mau berbicara, pikir yang matang sesuai dengan kebenaran atau tidak, sesuai dengan dalil ataukah tidak. Demikian pula Rasul mengatakan, "Innar rajula la yatakallam bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi fin nari sab'ina kharifan." Kata Rasul SAW, sesungguhnya ada seseorang yang dia berbicara tanpa dia pikir seenaknya, namun dia masuk ke dalam api neraka 70 tahun lamanya hanya gara ucapan yang tidak dia pikir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang seorang muslimah harus bijak menjaga al-lisan. Pernah suatu saat Rasul mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisanmu kepada Mu'adz bin Jabal pada waktu itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Apakah ya Rasulullah kita akan diadab karena lisan kita? Maka Rasul mengatakan, "Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah manusia ditelungkupkan dalam api neraka di atas wajah mereka kecuali karena hasil lisan mereka. Ini peringatan dari Rasul SAW agar seorang muslim dan muslimah bijak menggunakan al-lisan. Makanya Rasul juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata yang baik, hendaklah dia diam. Karena semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya, orang muslim kata Rasul menjaga lisannya. Jangan sampai menghibah saudaranya tanpa hak. Apalagi menuduh saudaranya tanpa hak. Ya mungkin dia berhasil menjatuhkan saudaranya dengan ucapan lisannya. Dengan dia menfitnah, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta tanpa bukti yang nyata. Apalagi sampai disebar di medsos tuduhan tersebut. Ya, namun ingat, ya, orang yang zalim tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan pernah kalian mengira Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Apalagi Rasul mengatakan, "Ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati dari kezaliman karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Rasul mengatakan, "Ittaqi da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun." Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang mendolimi, dia bisa ketawa karena berhasil mendolimi, menyebarkan tuduhan dusta terhadap saudaranya. Namun yang didolimi, mungkin dia bangun tengah malam, dia salat tahajud, dia kemudian berdoa agar Allah binasakan orang yang mendolimi dirinya dengan tuduhan tersebut. Allah akan kabulkan. Ya, laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Ditambah lagi pada hari kiamat, Rasul bersabda, "Atadruna mal muflis fikum?" Apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat? Para sahabat menjawab, "Al-muflis man la dirhama wala dinar." Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah yang enggak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, "Al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatil kal jibal." Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat yang datang membawa pahala sebesar gunung. Dia juga sholat, puasa, zakat. Walakin syatama hada, wa qadhafa hada, wa daraba hada, wa safaka dama hada, fa ukhidha min hasanatihi. Kata Rasulullah SAW, namun orang itu juga mencela saudaranya tanpa hak, menuduh saudaranya tanpa hak, bahkan memukul saudaranya tanpa hak, bahkan menumpahkan darahnya tanpa hak. Maka kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim akan diberikan kepada yang dizalimi. Kalau sudah habis, falam yukdo alaih, namun belum selesai masalahnya, kejelekan yang didolimi akan diberikan kepada yang mendolimi dan dia pun masuk ke dalam
api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah seorang muslim yang bijak, man salimal muslimun min lisani wa yadi, yaitu yang bisa menjaga lisannya, tangannya, tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Kalau ada yang bertanya, loh bagaimana kalau menyakiti orang kafir? Boleh enggak? Kan lafadznya kaum muslimin. Maka Allah berfirman, janganlah kebencianmu terhadap sekelompok orang membuatmu tidak berbuat adil. Diluhu aqrabu littaqwa. Dan juga Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Bahkan Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Sekali lagi, meskipun orang kafir tidak boleh dizalimi. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul menambahkan, takutlah kepada doa orang yang terdolimi. Dalam riwayat dikatakan, wa in kana kafiran, meskipun yang didolimi adalah orang kafir. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Intinya, sebagaimana kata Rasul dalam hadits qudsi, Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku, kata Allah, mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan itu haram di antara kalian. Meskipun sekali lagi orang kafir haram dizalimi. Misalnya ada tetangga kafir non muslim, tetangganya punya pohon mangga yang lagi berbuah. Allah, orang kafir aja kok ambil ghanimah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Kata ulama, di antaranya tetangga yang kafir, dia punya hak tetangga untuk dihormati, tidak boleh dizalimi. Baik, ma'asal muslimin, kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang dikatakan muhajir, yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kesimpulannya, bahwasanya di antara cabang keimanan, itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Makanya kita sampaikan tadi, apa sih definisi cabang keimanan itu? Cabang keimanan adalah setiap perintah Allah kalau dilakukan itu cabang keimanan. Bisa menambah keimanan. Setiap larangan Allah kalau ditinggalkan itu namanya cabang keimanan dan itu bisa menambah keimanan. Di antara dua hadis ini, yaitu tadi, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dikatakan berhijrah, yaitu yang meninggalkan larangan Allah. Dan larangan Allah yang paling pertama dan utama apa itu? Larangan dari apa? Dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kita sampaikan, larangan pertama dalam Al-Quran, bukan larangan berbuat zina, minum khamar, tidak. Larangan pertama dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Sebelumnya nggak ada. Larang Allah, wala taqrabuz zina, wala tashrabul khamr, misalnya nggak ada. Yang ada pertama kali, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau mau dibahas sedikit, hijrah itu maknanya meninggalkan. Secara bahasa al-hijrah artinya meninggalkan. Secara syariat, itu hijrah dibagi. Ada hijratul makan, meninggalkan tempat. Kemudian hijratul amal, meninggalkan amal, yaitu amal yang jelek. Kemudian hijratul amil, meninggalkan pelaku kejahatan, pelaku kejelekan. Jadi ada 3 bentuk hijrah. Hijratul makan, meninggalkan tempat, ada banyak contohnya atau jenisnya. Meninggalkan negeri syirik, negeri kafir, menuju ke negeri Islam. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana
Kata Rasul, la tangkotil hijrah hatta tangkotiut taubah. Wala tangkotiut taubah hatta tatla syamsu min maghribiha. Kata Rasul, tidak terputus hijrah sampai terputusnya tobat. Dan tidak terputus tobat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Jadi hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam itu berlaku sampai hari kiamat kelak. Dan ini yang sudah pernah Rasul contohkan. Ketika Mekah dikuasai oleh kaum musyrikin jahiliyah, Rasul hijrah dari mana? Mekah ke Al-Madinah. Ini contoh. Hijrah dari negeri syirik, kafir ke negeri Islam. Ada pula hijrah dari tempat yang penuh maksiat kepada tempat yang penuh dengan at-ta'ah. Mungkin antum pernah mendengar hadis kisah seorang yang membunuh berapa orang? Iya, genap 100 orang akhirnya kan? Iya. Kemudian diperintahkan oleh orang alim untuk sang pembunuh tadi hijrah. Dari mana? Dari kampung halamannya yang penuh dengan kejahatan, kemaksiatan, menuju kepada kampung yang penuh dengan orang-orang yang soleh. Jadi hijrah tempat itu bukan hanya dari negeri kafir, negeri syirik kepada negeri Islam saja, namun tadi dari tempat yang jelek, tempat yang penuh dengan kejahatan, kemaksiatan, menuju kepada tempat yang penuh dengan ketaatan. Dan semua syariat Islam seperti yang kita sampaikan, itu tergantung fattakullah mastata'tum. Kemampuan. Ya, kalau nggak mampu ya sudah bersabar. Ya, seperti misalnya ya, qadarullah. Ya, ada di antara kita memang dari kecil orang tua kita tinggalnya di situ, di sebuah kampung yang penuh dengan kesyirikan, mungkin ya kemaksiatan dan sebagainya. Namun kita nggak mampu pindah ke tempat lain. Ya sudah sabar. Ya, sekali lagi kecuali kalau kita mampu pindah-pindah. Daripada apa? Kita tertular, anak keturunan kita tertular, pindah ke tempat yang penuh dengan apa? At-ta'ah. Jangan dalih, ini kan ya kampung halaman saya dari awal. Ini sekali lagi berat, ini masalah panggilan iman. Ya, ini hijrah tempat. Ada lagi hijratul amal, ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Ya, Rasul bersabda, orang yang berhijrah yaitu yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian cabang dari keimanan. Adapun meninggalkan pelaku kejelekan, ya sebagaimana kita ketika berteman, bersahabat dekat, cari yang baik. Kita ya tidak mau dekat, bersahabat karib dengan yang jelek. Jelek akidahnya, jelek akhlaknya. Khawatir apa? Tertular. Rasul mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah siapa teman dekat kalian tersebut. Nah, ini bab ketiga dari Kitabul Iman. Sekarang kita pindah atau cukup di sini dulu? Kok gak terasa sudah? Ya, kalau mau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, cuma 2 bab ini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait mau tanya, apakah betul Ustaz, bahwa kita nanti di kubur itu ya, itu ada timbangan mal dan timbangan kebaikan. Iya. Karena kalau kita di dunia dengan kondisi sekarang itu kan kita tahu ini sebenarnya nggak boleh, Ya. tapi nggak ada pilihan. Jadi kita tingkatkan aja kebaikan. Hanya kan kalau kita utang di bank itu nggak Ya. boleh. Kan nggak pakai, nggak bisa punya rumah. Ya kita naikin aja. Amalannya itu kita naikkan. Baik. Ya, jazakallah khair pertanyaannya. Ini sebenarnya ada kaitan dengan yang kemarin-kemarin ya. Pertanyaannya mirip-mirip ya. Baik, yang pertama tadi yang disampaikan bukan di alam kubur, yaitu di alam akhirat. Jadi alam manusia ada 3. Alam dunia sekarang ini yang masih hidup, kemudian alam barzakh, alam kubur, kemudian alam akhirat. Alam akhirat ini banyak kejadian-kejadiannya. Ya, kalau mau kita urutkan,
setelah manusia mengalami fase alam barzah, ada fitnah kubur, ada adab atau nikmat kubur. Kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Disitulah ada namanya Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Ini banyak dicantumkan ulama dalam kitab-kitab akidah. Kalau mau diperinci ada 3 yang ditimbang. Yang ditimbang adalah amal manusia itu sendiri. Dalilnya di akhir Sahih Bukhari ada hadis, kata Rasulullah SAW, ada 2 ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, namun berat di timbangan hari kiamat dan itu ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dalil kata ulama yang ditimbang amal perbuatan. Amal di sini mencakup amalan lisan. Ya, tadi mengucapkan at-tasbih. Kemudian yang kedua yang akan ditimbang juga manusianya. Ya. Yang kurus jangan minder, yang gemuk jangan pede dulu. Karena ukurannya kembali kepada amal dan iman juga. Dalam hadis Rasul mengatakan, yu'ta yaumal qiyamah birrajulil azimis samin la yazin indallah janaha ba'udah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang gemuk, yang besar, namun timbangannya, beratnya itu kurang lebih sama dengan sayap seekor nyamuk. Padahal di dunia besar kamu. Ukurannya bukan masalah jasanya, al-iman wal amal. Kemudian Rasul membacakan ayat di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Itu Rasul bacakan setelah mengatakan akan ada orang yang gemuk, yang besar. Namun ketika ditimbang pada hari kiamat beratnya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Ini beda dengan kisah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul. Dalam kisah disebutkan beliau naik ke sebuah pohon. Kemudian angin meniup kencang sampai tersingkap betis beliau. Sebagian sahabat yang dibawa tertawa melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Mereka mengatakan, lidhiqi saqih ya Rasulullah. Karena kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Namun kata Rasul, demi Allah betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat. Ukurannya al-iman wal amalu as-salih. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang yaitu catatan amal perbuatan. Berdasarkan hadis al-bitaqah. Ada kisah pada hari kiamat ada seseorang yang dibentangkan 99 catatan amal kejelekannya. Semuanya jelek. Namun kata Allah ada 1 catatan amal kebaikanmu. Ketika ditimbang yang 99 yang semuanya isinya kejelekan itu terangkat ke atas. Berarti yang lebih berat yang mana? Jelek atau yang baik? Yang baik itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sekali lagi berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Tadi kaitannya dengan masalah hutang yang ada ribanya. Yang pertama, perlu diluruskan. Kata-kata tidak sanggup meninggalkan larangan itu tidak benar. Karena dalam Islam, meninggalkan larangan itu pasti bisa sebetulnya. Karena apa? Rasul bersabda, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhum mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fashtanibu." Apabila aku melarang dari sesuatu, maka laksanakanlah sesuai kemampuan. Kata ulama kaidahnya berdasarkan hadis ini, kalau perintah itu terikat dengan kemampuan. Kalau perintah. Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak sanggup dengan duduk. Beda dengan larangan. Hadisnya mengatakan fashtanibu, tinggalkanlah. Tidak ada kata-kata kalau mampu. Maka kaidahnya sebetulnya namanya meninggalkan itu pasti bisa. Misalnya ada batu besar, tinggalkan batu besar ini. Apa nggak sanggup? Sekedar meninggalkan aja kok. Tapi beda, coba angkat batu itu. Oh saya nggak sanggup, nggak kuat. Paham ya? Jadi sekali lagi kaidahnya itu, kalau menurut syariat Islam, menurut hadis Rasulullah SAW, kalau masalah perintah terikat dengan kemampuan. Walillahi ala nasi hijjul baiti ma istata ilaihi sabila. Wajib haji. Namun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya sudah. Namun beda dengan tinggalkan minuman keras misalnya. Nggak ada kata-kata nggak mampu.
Saya nggak mampu meninggalkan. Bukan nggak mampunya, sebenarnya mampu. Cuma karena apa? Tadi hawa nafsu. Ya, karena apa? Kalah imannya dengan apa? Dorongan hawa nafsunya. Nah, kembali kepada hutang riba tersebut. Itu yang pertama, sebetulnya nggak benar. Nggak bisa meninggalkan. Sebetulnya bisa. Cuma tadi, karena dorongan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, kita sudah terjajah oleh apa pemikiran, kalau nggak pakai riba, nggak punya apa? Ya, itu yang sudah apa menjadi doktrin kita. Padahal sekali lagi itu doktrin yang apa? Yang keliru. Memang dalam Islam tadi, dunia sejinul mu'min, dunia ini penjaranya orang mukmin, ada larang-larangan. Kalau kita apa? Konsekuen dengan ucapan iman kita. Makanya kalau sudah terlanjur, ya kata-kata, yang penting kita perbanyak kebaikan. Iya kalau diterima kebaikannya. Itu masalahnya. Apakah kita bisa menjamin? Ya, nggak apa-apa. Kita makan atau beri makan orang riba, kita perbanyak kebaikan. Diterima enggak kebaikan kita? Pasti nggak ada yang memastikan. Tapi kalau kejelekan, artinya apa? Pasti ada sanksinya. Karena tadi tidak ada kata-kata tidak mampu. Maka ya sudah, kalau yang terlanjur segera untuk lunasi dan jangan apa? Mengulangi kembali dan yakini itu suatu kesalahan, banyak bertobat kepada Allah. Cuma tadi statement-statement itu memang ya sudah mendarah daging sebagian kita dan itu perlu diluruskan. Wallahu taala alam. Salam. Nah, ya, yang pertama tadi kita sampaikan al-ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Jangan sampai kita meningkatkan iman cuma kalau salah caranya semakin kita menjauh dari al-iman. Maka kata para ulama, Allah dan Rasulnya SAW telah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana meningkatkan iman, menambah al-iman. Di antaranya dengan kita talabul ilmi asyari. Ini cara menambah al-iman. Bahkan jangankan kita, para sahabat yang paling mulia di antara semua manusia selain para anbiya wa rasul, mereka berkata kepada yang lain, ta'ala nu'min sa'atan. Kemarilah kita duduk sejenak memperbaharui keimanan. Harus ada apa? Lingkungan keimanan. Di antaranya majelis al-ilmu yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian banyak mentadabburi alam semesta. Bahwasanya ini semua ciptaan Allah. Bahkan Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah dalam diri kalian memperhatikan, merenungkan. Bahwasanya ujung rambut sampai ujung kaki kita semua nikmat dari Allah. Maka dengan ini kita wajib untuk mensyukurinya. Kemudian dengan kita banyak melakukan amal-amal soleh. Amalan hati, amalan lisan atau amalan anggota badan, tentunya dengan ikhlas dan ittiba dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga kita tambahkan mencari tadi sahabat, teman dekat yang betul-betul sama-sama imannya baik, yang sama-sama baik akidahnya, baik akhlaknya. Ini juga mempengaruhi keimanan kita. Dan jangan lupa juga banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu taala alam. Cukup atau masih ada lagi? Nah, silakan. Jolim tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya memang kalau jolim itu kita boleh mendoakan yang jelek buat yang mendolimi kita. Nah, secara asal boleh karena Rasul mengatakan demikian. Ittaqi da'wata al-madlum. Bahkan ada salah seorang sahabat Rasul namanya Sa'id bin Zaid. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid. Kisahnya adalah dalam Sahih Muslim. Kisahnya beliau dituduh mencuri tanah seorang wanita. Beliau, sekali lagi, namanya manusia. Sakit hati, luar biasa beliau. Beliau pun berdoa kepada Allah. Allahumma a'mi basaraha. Ya Allah, butakan mata perempuan tersebut yang menuduhku. Waktul hafi ardiha. Dan matikanlah dia di tanahnya sendiri. Dan Allah pun mengabulkan. Dibutakan mata sang perempuan tersebut ketika dia berjalan di tanahnya, masuk ke sumur di tanahnya tersebut.
Dikatakan perempuan itu mati karena doanya Sa'id bin Zaid. Jadi secara asal boleh. Ya, namun tergantung ya kita sendiri. Kita mau maafkan dapat pahala, kita mau mendoakan ya terserah kita. Namun secara asal boleh. Karena Rasul yang mengatakan ittaqi da'wata al-mazlum. Tidak ada kejelekan di atas doa yang Enggak. Karena Rasul sendiri yang mengatakan hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Ya, bahkan tadi Sa'id bin Zaid sahabat Rasul salah satu yang mencontohkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita memaafkan atau mendoakan yang ya lihat sikonnya. Ya. kita banget nih. Ada perincian dari para ulama ya. Boleh nggak mendoakan? Ya tergantung tadi sikonnya. Ya kalau memang orangnya ini memang sudah keterlaluan. Ya makanya kata Syekh Muhammad bin Utsaimin ada perincian masalah memaafkan. Ya memaafkan itu boleh dan dianjurkan. Namun lihat juga orang yang dimaafkan. Kalau antum maafkan, namun dia semakin merajalela, jangan dimaafkan. Contoh ya, mohon maaf, masalah utang piutang. Ada orang yang tipenya itu memang istilahnya wataknya itu suka utang meskipun nggak ada kebutuhan mendesak. Kalau nggak utang istilah orang kita gatel, ya utang namun nggak mau bayar, ya maka orang ini kalau kita maafkan dia akan cari korban yang lain. Maka kata para ulama kejar orang ini, jangan dimaafkan. Karena apa tadi? Kalau kita maafkan korbannya akan tambah apa? Banyak. Dan sekali lagi memaafkan lihat orangnya. Ya, mendoakan juga lihat orangnya. Semua apa? Kata para ulama, likulli maqamin maqal. Setiap keadaan ada ucapannya tersendiri. Wallahu a'lam. Kalau memang orang ini memang ketergelinciran, orang ini mungkin nggak sengaja. Bukan istilahnya kalau orang Jawa bilang watak nggak sama dengan watu. Paham ya? Ya, watu iya insidental lah, mungkin berapaan hilang. Tapi kalau watak ini yang sudah ini jangan dimaafkan. Yang wataknya memang suka apa? Zalimi orang. Kalau antum sanggup lawan, ya tentunya apa tidak sampai memudaratkan yang lebih besar. Namun secara asal tadi, kalau memang orang itu layak didoakan dengan kejelekan, tidak ada masalah. Rasul membolehkan. Kenapa? Ini kajian khusus nanti, ya. Akidah ya ini beda. Akidah ahli sunnah, ya. Iya, kalau ini ya tidak apa-apa daripada syubhat nanti ya. Maka kita jawab Imam Barbahari ulama ahli sunnah ya dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Itu ucapan Imam Al-Barbahari. Iya, baik. Cukup insyaallah ya. Ya, soalnya semakin panas ini. Ya, aku qouli hadza wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.